Selamat datang kembali para penikmat horor Nusantara. Malam ini, kita akan menelusuri sebuah kisah kelam dari sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa Tengah. Desa yang konon hanya bisa diakses melalui satu jalan sempit, dan setiap rumahnya berdiri sejajar seperti kota koboi yang memanjang tanpa akhir. Di balik keheningannya, terpancar satu kepercayaan kuno yang membuat seluruh penduduknya hidup dalam ketakutan yang sama. Sebuah pantangan yang tidak boleh dilanggar, apapun risikonya. Namun, apa yang sebenarnya disembunyikan desa ini? Dan makhluk apa yang membuat semua orang langsung bersembunyi ketika suara itu terdengar? Inilah kisah misteri di Desa Kaki Gunung. Dan selamat datang di Mas Alex Channel. Desa Sukamaju, sebuah desa kecil yang seolah terjebak di masa lalu. Penduduknya hanya puluhan kepala keluarga, kebanyakan orang tua yang hidup dari kiriman anak-anak mereka di kota. Tak ada listrik, tak ada fasilitas modern. Bahkan, kamar mandi pun masih terbuat dari papan kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Setiap rumah berdiri sejajar menghadap jalan. Tidak ada satupun bangunan di belakangnya. Bukan karena ketiadaan lahan, namun karena sebuah aturan sakral yang tak pernah berani mereka langgar. Dan setiap orang di sana percaya, jika aturan itu dilanggar, maka sesuatu dari kegelapan akan datang menagih. Sesuatu yang sudah dikenal sejak puluhan tahun lalu. Pada suatu hari, dua orang dari kota, Joko dan Nanda. Mereka datang sebagai perwakilan perusahaan tambang. Tugas mereka sederhana, mendata kerusakan rumah akibat getaran tambang yang baru dibangun di sekitar desa. Keduanya disambut hangat oleh warga, terutama seorang tokoh dituakan bernama Pak Handoko atau Pak Han. Dengan senyum ramah, Pak Han menyediakan sebuah rumah kosong untuk mereka tempati beberapa hari ke depan. Tak ada tanda bahaya, tak ada firasat buruk. Hanya desa sunyi yang tampak damai, seolah menyembunyikan sesuatu yang enggan dibicarakan penduduknya. Hingga sore tiba, angin mendadak bertiup lebih dingin dari biasanya. Matahari turun cepat di balik gunung, dan desa mulai tenggelam dalam kegelapan tanpa listrik. Tak ada yang menyadari bahwa malam itu adalah malam pertama teror akan dimulai. Ketika malam benar-benar tiba, Joko dan Nanda duduk di beranda menulis laporan. Cahaya lampu minyak bergetar ditiup angin. Suara warga yang mengobrol perlahan menghilang satu persatu. Mereka tidak tahu bahwa saat itu seluruh penduduk sedang menunggu sesuatu. Sesuatu yang hanya muncul pada malam tertentu. Tring, tring, kring. Suara itu muncul pelan, kemudian semakin jelas. Sebuah bunyi lonceng dari arah ujung jalan terdengar seperti seseorang sedang berjalan. "Masuk, cepat masuk!" teriak Pak Han. Nafasnya tersengal, seolah ia baru saja lari dari kematian. Di luar, suara itu terus lewat. Lonceng yang berbunyi setiap kali langkah kaki menghentak tanah. Joko bertanya apa yang terjadi, namun Pak Han hanya menatap mereka dengan mata lebar penuh ketakutan. "Itu setan cincing," katanya dengan suara rendah. "Kalau kalian dengar suara itu, jangan lihat keluar. Jangan nyalakan cahaya. Jangan buka pintu. Kalau ketahuan, kalian tidak akan kembali dengan keadaan yang sama." Dari kejauhan, terdengar teriakan seseorang. "Cing cing, cing cing." Dan hanya dalam hitungan detik, seluruh desa kembali berubah. Dengan tangan gemetar, Nanda perlahan mendekati jendela.
Ia membuka sedikit celah gorden dan menyalakan kamera ponselnya tanpa suara. Rekaman berjalan. Suara detak jantungnya terdengar lebih keras dari suara lonceng di luar sana. Dari layar, ia melihat jalan desa yang gelap menyempit. Hingga akhirnya, sebuah bayangan muncul dari kejauhan. Langkahnya lambat, tubuhnya tegap, seakan berasal dari masa lampau. Nanda menelan ludah, dan rasa penasaran mengalahkan akal sehat. Ia terus merekam, meski jiwanya berteriak untuk berhenti. Di layar, terlihat seorang pria dengan pakaian khas keraton Jawa. Beskap gelap, kain batik panjang, dan belangkon menutupi kepalanya. Namun langkahnya aneh, kaku tapi teratur. Di pergelangan kakinya, terikat dua pasang lonceng yang berbunyi tiap kali kaki mengentak tanah. "Mas Joko, Mas Nanda." Suara Pak Han terdengar jelas dari luar. Suaranya terburu-buru, seolah ingin memperingatkan sesuatu. Joko langsung berdiri dan membuka pintu. Namun begitu pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Nanda berdiri di samping Joko, ikut menatap ke gelap. "Tidak ada orang, Mas. Sepi," katanya pelan. Mereka memutuskan untuk kembali masuk. Namun tepat ketika mereka hendak menutup pintu, suara itu kembali muncul. Kering! Hanya sekali. Tapi suara itu sangat dekat. Sosok itu menyeringai, memperlihatkan gigi tajam seperti pecahan kaca. Ia berdiri begitu dekat hingga mereka bisa merasakan bau busuk napasnya. "Jah bagus, konangan," ucapnya lirih. Kata-kata itu mengunci tubuh Joko dan Nanda. Keesokan paginya, desa kembali sunyi. Pak Han mendatangi rumah singgah Joko dan Nanda, tapi ia hanya menemukan ruangan kosong. Warga mulai gelisah. Mereka tahu tanda-tanda ini. Saat pencarian dimulai, beberapa warga akhirnya menemukan Joko dan Nanda tergeletak di tengah hutan. Desa itu kembali diliputi kesedihan yang sudah lama tak mereka rasakan. Kabar ini menyebar cepat, tapi tidak ada yang berani menyalahkan siapapun. Karena mereka tahu, malam itu bukan hanya kesalahan, melainkan panggilan yang tak bisa dihindari. Dengan suara bergetar, Pak Han berdiri di hadapan warga. Ia menjelaskan bahwa setan cincing tidak pernah muncul tanpa alasan. Ia datang mencari siapapun yang melanggar batas, ujar Pak Han. Setelah diskusi panjang, warga sepakat bahwa Joko dan Nanda harus segera dibawa keluar desa. Hutan di sekitar desa dianggap terlalu berbahaya untuk menyimpan mereka lebih lama. Selain itu, jika setan cincing merasa mangsanya masih berada di wilayah mereka, ia mungkin akan datang lagi malam ini. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Pak Han melihat siluet samar. Sosok tinggi, kurus, berdiri tak bergerak. Matanya sulit percaya. Apakah itu benar setan cincing? Atau hanya bayangannya saja? Siluet itu tidak mendekat, tidak pula mundur. Dari rumah-rumah warga, suara ketukan kecil mulai terdengar. Bukan dari tangan manusia, tapi seperti cakar yang menelusuri kayu, perlahan berirama. Suara itu datang dari berbagai penjuru, membuat seluruh desa terasa seperti dikepung. Pak Han kembali memandang jalan desa, namun kali ini siluet itu berada lebih dekat, meski ia tidak melihatnya berjalan. Di ujung jarinya, cincin-cincin besi beradu satu sama lain, mengeluarkan denting kecil setiap kali ia menggerakkan tangan. Pak Han tidak berani bernafas terlalu keras. Ia sadar, malam ini
ia mungkin menjadi target berikutnya. Pak Han membunyikan lonceng itu sekuat tenaga. Kering, kering, kering. Suaranya menggema di seluruh desa. Tanda bahaya yang sudah diwariskan leluhur sejak dulu. Warga langsung tahu apa arti bunyi itu. Setan Cincing telah masuk ke wilayah pemukiman. Suasana berubah menjadi panik, tetapi semua orang tetap bersembunyi di dalam rumah. Pak Han menengadah. Napasnya tercekat. Langkah itu berhenti tepat di atas kepalanya. Lalu, kring, kring, kring. Suara lonceng dari atas atapnya sendiri. Makhluk itu berada tepat di atasnya. Pak Han meraih pisau kecil di meja. Meski ia tahu benda itu tak akan banyak membantu. Tapi ketakutan terkadang membuat manusia melakukan apa saja. Tiba-tiba, seluruh suara berhenti. Di luar, seluruh desa seperti membeku. Tidak ada lampu minyak. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Tok, tok. Pak Han memejamkan mata erat-erat. Ia ingat pesan leluhurnya. Jangan pernah menyahut. Jangan buka pintu. Jangan lihat. Namun kini, setan Cincing berdiri hanya terpisah selembar pintu kayu darinya. Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari luar. Pak Han, buka no. Iki aku, Rini. Suara Bu Rini, tetangganya. Suaranya terdengar sangat nyata. Bahkan terdengar seperti menangis. Namun Pak Han tahu, itu bukan Bu Rini. Tidak ada manusia yang berani berada di luar saat setan Cincing berkeliaran. Itu hanya suara tiruan. Dari celah pintu yang terbuka, muncul sesuatu perlahan. Bukan tangan, bukan kepala, bukan tubuh, melainkan sepasang mata merah yang mengintip langsung ke dalam rumah. Mata itu bergerak ke kiri, ke kanan, seperti sedang mencari. Pak Han menutup mulutnya erat agar tidak mengeluarkan suara. Jika makhluk itu mendengar napasnya, selesai sudah. Kegelapan itu pecah oleh satu teriakan panjang. Teriakan Pak Han. Teriakan yang menggema ke seluruh desa dan membuat semua warga menutup telinga mereka. Mereka tahu suara itu adalah suara seseorang yang diambil. Setelah beberapa menit, desa kembali sunyi. Pagi harinya, warga akhirnya memberanikan diri keluar. Di tengah jalan desa, tepat di tempat makhluk itu biasanya lewat, seluruh warga berkumpul di balai kecil desa. Wajah mereka pucat, mata sembab, dan tubuh gemetar memikirkan kejadian malam tadi. Hilangnya Pak Han membuat mereka merasa benar-benar sendirian tanpa pemimpin. Ini seperti kejadian 20 tahun lalu, ucap salah satu warga. Seorang perempuan tua akhirnya bicara. Ia mengungkapkan sesuatu yang selama ini disembunyikan generasi mereka. Bahwa setan Cincing dulunya adalah penjaga lorong gaib yang berada di kaki gunung. Lorong itu tidak boleh dibuka manusia manapun. Namun, puluhan tahun lalu, sekelompok penambang pernah menggali tanah di daerah terlarang itu, membangunkan sesuatu yang mestinya tetap tidur. Sejak saat itu, setan Cincing merayap ke desa, mencari mangsa. Getaran hebat dari pembangunan tambang beberapa waktu lalu bukan hanya merusak rumah, tetapi juga membangunkan kembali kekuatan lama itu. Mereka tidak menyalahkan Joko dan Nanda. Mereka hanya korban. Tetapi perusahaan besar itulah yang memaksa alam untuk menyerah. Dan kini, alam bersama sesuatu yang hidup di dalamnya mulai menagih balasan. Menurut legenda lama, setiap kali lorong gaib terganggu, setan Cincing
akan keluar mencari 3 jiwa sebagai persembahan. 2 sudah diambil, Joko dan Nanda. Yang ketiga adalah Pak Han. Seorang warga muda mencoba berteriak. Kalau begitu, apa kita bisa menghentikannya? Menjelang sore, beberapa warga mulai memutuskan untuk pergi dari desa. Mereka mengemasi barang seadanya, pakaian, makanan, dan pakaian adat yang diwariskan orang tua mereka. Namun ketika mereka hendak pergi, jalan satu-satunya menuju luar desa ditutup oleh tanah longsor besar. Tidak ada yang bisa lewat, tidak ada yang bisa keluar. Desa itu terkunci dari dunia luar. Bukan kebetulan, tetapi seperti ada yang sengaja menahan mereka. Malam turun jauh lebih cepat dari biasanya. Semua orang berdoa di dalam rumah masing-masing, berharap malam itu berlalu tanpa suara lonceng. Namun jauh dari ujung jalan, samar-samar terdengar sesuatu. Awalnya lembut, pelan, kering. Setiap warga yang mendengarnya langsung menitikkan air mata. Suara semakin dekat. Kering, kering. Lalu suara itu berhenti tepat di tengah desa. Sampun, rampung. Lalu desa kembali hening. Pertanda bahwa tugas setan cincing malam itu telah selesai. Ketika matahari akhirnya muncul, warga memberanikan diri keluar. Mereka berjalan menyusuri desa. Di tengah jalan, mereka menemukan sesuatu yang membuat kaki mereka lemas. 3 jejak kaki lonceng mengarah keluar desa, lalu hilang begitu saja. Seolah makhluk itu telah pulang ke dunianya lagi. Dan di dekat jejak itu, ada benda yang membuat mereka menangis. Sebuah pisau kecil milik Pak Han patah 2. Sejak hari itu, desa ini menjadi desa yang ditinggalkan. Tidak ada warga yang tinggal lebih lama di tempat itu. Rumah-rumah dibiarkan kosong, jalan menjadi dipenuhi daun kering, dan suara alam menggantikan suara kehidupan. Tetapi meski desa itu kini sunyi, orang-orang yang lewat di dekat kaki gunung kadang masih mendengar suara samar dari kejauhan. Dan begitulah misteri desa kaki gunung. Bagi yang percaya, ini adalah peringatan agar tidak sembarangan mengusik tanah leluhur. Dan bagi yang tidak percaya, berhati-hatilah saat berjalan di tengah malam, karena tidak semua yang berbunyi ingin ditemukan.